Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Vikaris Alfa Gracia dalam program Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita tentang seorang anak kecil yang pada saat itu memiliki impian untuk memiliki satu buah kamera. Anak ini memang punya hobi memotret dan dia memiliki cita-cita untuk menjadi fotografer. Dan anak ini mulai menabung, mengumpulkan uang, menyisihkan uang jajannya supaya bisa membeli satu buah kamera yang ia ingini. Tetapi ketika uangnya sudah terkumpul dengan cukup, pada satu kali ibunya jatuh sakit. Dan karena itu membutuhkan dana yang cukup banyak sehingga anak itu diperhadapkan dengan dua pilihan, antara mengorbankan uang tabungannya untuk keperluan rumah sakit ibunya atau membiarkan ibunya sakit tetapi ia bisa mendapatkan kamera tersebut. Tentu saja di dalam dua pilihan tersebut itu tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi anak itu dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membantunya untuk dapat mengumpulkan uang kembali membeli kamera, sehingga uang tersebut yang sudah dikumpulkan itu lebih dahulu untuk biaya pengobatan ibunya. Dan tentang cerita ini mungkin Bapak Ibu Saudara pernah juga diperhadapkan dengan situasi yang kurang lebih sama, yaitu situasi di antara dua pilihan, memilih antara apa yang kita ingini atau memilih kebutuhan yang ternyata kita harus butuhkan pada saat itu dengan cepat. Dan berbicara tentang pilihan ini, ada kisah yang pada saat ini juga menjadi perenungan kita pada saat ini di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku." Bagian ini adalah cuplikan dari perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Iman Abraham Diuji. Jadi pada saat itu ketika Abraham sudah memiliki seorang anak yang sudah dinanti-nantikan lamanya, yaitu adalah Ishak, kemudian Tuhan menguji iman Abraham dengan cara memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak dan mengorbankannya untuk Tuhan. Pada saat itu saya yakin Abraham juga diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Satu sisi, Ishak adalah anak yang sungguh dinanti-nantikan, yang sungguh dikasihinya dan berharga bagi Abraham. Tapi di sisi lain ternyata Tuhan yang memberikannya itu menginginkan kembali Ishak. Dan di dalam dua pilihan tersebut ternyata Abraham tetap teguh beriman kepada Tuhan. Karena itu dia mengajak Ishak untuk pergi ke daerah yang bernama Tanah Moria, dan di sanalah Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Ishak pada saat itu bertanya kepada bapaknya, "Tidak adakah domba yang akan dipersembahkan? Mana dombanya?" Kira-kira seperti itu. Jadi di sini Ishak bertanya-tanya ketika Abraham mengajak Ishak untuk mempersembahkan korban bakaran, tetapi tidak ada domba yang dipersembahkan. Dan di situ ternyata Abraham barulah mengungkapkan bahwa Ishaklah yang menjadi sembahan korban tersebut. Dan ketika Ishak sudah diikat dalam
menggunakan tali pada ranting sudah mau dipersembahkan oleh ayahnya sendiri, Abraham. Ketika itu jugalah malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Dan firman-Nya mengatakan untuk tidak mengorbankan Ishak itu. Karena Tuhan sudah melihat bagaimana iman Abraham itu teruji. Dan benar-benar Abraham memiliki kesungguhan hati, ketaatan kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengirimkan domba yang lain untuk menggantikan Ishak yang harusnya pada saat itu menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Dan Ishak akhirnya selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita ketika mendengar cerita ini, kita lebih fokus pada Abraham yang, ternyata Abraham ini memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Gitu ya, mau taat kepada Tuhan, walaupun yang harus dikorbankan adalah anaknya sendiri. Tetapi bukan hanya Abraham saja yang memiliki keteguhan iman. Ternyata Ishak pun memiliki keteguhan iman kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Ishak mau untuk dikorbankan begitu ya oleh ayahnya untuk Tuhan. Dan itu satu hal pembuktian bahwa Ishak ini percaya kepada Abraham dan ia juga percaya kepada Allah. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bukan hanya Abraham tapi juga Ishak yang mempertahankan imannya. Dan iman mereka sungguh teruji di dalam setiap permasalahan yang ada pada saat itu. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga diingatkan bahwa ketika malaikat Tuhan sudah menyampaikan bahwa Abraham ini ternyata benar imannya sudah teruji, malaikat Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan gambaran ini menunjukkan bahwa kehidupan Abraham dan keluarganya diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita pada saat ini di dalam mengawali minggu, pada saat ini ada pilihan-pilihan yang mungkin sulit untuk diambil, maka kita kembali diingatkan untuk tetap berpegang dan taat pada firman Tuhan. Karena apa? Karena disitulah kita bisa memperoleh berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita dapat teruji iman kita, tapi juga ketika kita sudah berhasil melewati ujian tersebut, tantangan itu, Tuhan pun akan memberkati kita senantiasa. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami kembali diingatkan bahwa kami sungguh membutuhkan topangan dari-Mu, kami membutuhkan tuntunan dari-Mu. Di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami menyadari kami menghadapi tantangan, ujian, dan pilihan-pilihan yang sulit. Namun tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap memilih di mana Tuhan menunjukkan hal yang benar di dalam kehidupan kami, di mana kami diajak untuk tetap hidup taat seturut dengan firman. Sehingga ketika kami mampu melewati segala tantangan tersebut, kami juga meyakini berkat Tuhan tidak pernah hilang di dalam hidup kami. Tuhan yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada, di dalam setiap kegiatan maupun hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka Tuhan tolong dan sertailah setiap umat-Mu di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Saudara-saudari sudah menyaksikan tayangan Senin Teduh. Sampai berjumpa dalam program Senin Teduh selanjutnya. Tuhan memberkati.